Sahabat, salam kembali dengan saya Ferdinand Hutahayan di channel Sosialis TV. Kali ini kita mau menelisik sedikit tentang Pilkada DKI Jakarta dengan janji-janji para calon gubernurnya dan calon wakil gubernurnya. Tapi kali ini kita mau menitik beratkan pada satu janji tentang sekolah swasta gratis. Pertanyaannya, mungkinkah sekolah swasta ini digratiskan? Ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Kalau hanya bicara tentang uang, mungkin kita bisa bicara, mungkin bisa dilakukan. Ya, bisa dilakukan. Kalau hanya bicara tentang angka uang saja. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam aspek keadilan dan mutu pendidikan, mutu kualitas sekolahnya, maka sekolah gratis itu saya katakan hampir tidak bisa dilaksanakan. Mengapa demikian? Mari kita bahas sedikit. Ini adalah pencerahan, bukan mau menggugurkan janji-janji kampanye para calon kita, tetapi ini pencerahan karena channel kita adalah channel edukasi. Mengapa saya bilang kalau sudah masuk tataran keadilan dan kualitas, maka hampir tidak mungkin dilakukan. Pertama, Jakarta yang kita ketahui datanya ada 9.300 lebih sekolah swasta. Jumlahnya sangat banyak sekali. 9.300 lebih. Oke, kembali kalau bicara angka uang saja, pemerintah pasti bisa menggratiskan, ya. Tapi ketika sudah masuk pada tataran kualitas dan keadilan, maka tidak mungkin dilakukan. Mengapa demikian? Coba kita lihat. Kita mau bicara tentang beberapa sekolah swasta yang favorit dan mahal. JIS, Jakarta International School, Let's School, Don Bosco, dan sekolah-sekolah Katolik lainnya, sekolah penabur. Banyak sekolah-sekolah yang kualitasnya sangat mentereng di atas dan memang di sana biaya pendidikannya tidak murah. Karena memang kualitas itu berbanding lurus dengan harga. Kalau harganya murah, kualitas jangan berharap banyak. Swasta itu mahal karena kualitas pendidikannya di sana bagus. Makanya kita tidak kaget kalau lulusan-lulusan sekolah-sekolah yang saya sebut tadi menjadi lulusan-lulusan yang favorit masuk perguruan-perguruan tinggi terkenal bahkan di luar negeri. Tidak heran karena memang di sana ditempa pendidikannya sangat berkualitas tinggi dengan sarana fasilitas belajar yang sangat bagus dan kurikulum ekstra yang mendidik mereka menjadi calon-calon pemimpin, calon-calon yang berkualitas. Nah, sekolah mereka mahal, bisa puluhan juta bayarnya sebulan, uang masuknya bisa ratusan juta. Apakah ini akan ditanggung oleh APBD Jakarta dengan swasta yang lain yang mungkin uang masuknya 3 juta, iuran bulanannya 2 juta sejuta? Ini kan akan ada terjadi ketimpangan. Karena sekolah-sekolah swasta ternama ini tidak mungkin menggugurkan kualitas pendidikannya, kualitas sekolahnya ketika menerima nilai dari sekolah gratis yang sama dengan sekolah yang lain. Tidak mungkin, mereka akan bertahan. Ya kalau mau gratis oke, bayar kebutuhan kami sekian miliar sebulan. Karena ini adalah kualitas pendidikan kami. Contohnya sekolah ini contoh ya. Saya tidak mengatakan mereka akan menagih seperti itu. Ini contoh. Sekolah-sekolah ternama itu akan mengajukan nilai yang sebanding dengan materi pendidikan yang mereka terapkan kepada siswa-siswinya. Bagaimana dengan sekolah yang lain? Yang nilainya akan di bawah itu. Di sini nanti akan tercapai ketidakadilan. Maka saya bilang kalau hanya bicara angka, mungkin sekolah pendidikan di Jakarta ini berapa triliun sih 1 tahun. Biaya pendidikannya pasti APBD DKI Jakarta sanggup membiayai sekolah negeri dan swasta secara gratis. Tetapi ketika sudah masuk kepada tataran keadilan, kualitas, kapasitas pengajar-pengajarnya, maka sekolah gratis terhadap swasta itu tidak bisa diterapkan kepada semua sekolah. Mungkin sekolah-sekolah yang swasta yang standarnya di bawah, yang mungkin levelnya hampir sama dengan sekolah negeri, ini bukan saya melecehkan, yang bukan, tapi kita harus mau menerima dengan mata terbuka, telinga terbuka bahwa memang kualitas pendidikan kita rendah mutunya. Sekolah negeri kita rendah mutunya. Faktanya, kita bisa melihat bagaimana kualitasnya semua. Berbeda dengan swasta yang memang apalagi sekolah-sekolah favorit. Jadi kita tidak boleh antipati. Nah, di sini yang saya sampaikan. Jadi kepada calon-calon gubernur, kalau mau berjanji tentang sekolah gratis, dan terakhir saya lihat tadi malam di debat bahwa ini adalah salah satu janji Ridwan Kamil dan Suswono akan menggratiskan sekolah swasta. Janji yang tidak mungkin bisa dicapai. Kalau dikatakan mensubsidi, mungkin bisa. Disubsidi secara flat, diatur sedemikian rupa, atau secara persentase disubsidi, tapi tidak menggratiskan, masih masuk akal.
Karena subsidi bisa kita usung dalam prinsip keadilan dan kesetaraan. Tapi kalau sudah bicara menggratiskan, tidak mungkin. Hampir tidak mungkin. Jadi kalau memberikan janji, saya pikir rakyat Jakarta harus cerdas, hati-hati dengan janji-janji politik para calon kepala daerah kita. Jangan terbius. Jangan terbius. Banyak yang asal disampaikan. Saya melihat Ridwan Kamil paling banyak menjanjikan hal-hal yang imajinatif, tapi tidak akan pernah bisa dijanjikan. Tidak akan pernah bisa diimplementasikan. Sama seperti Ridwan Kamil di Jabar dulu janjikan Disneyland di Cikarang. Sekarang janji lagi di Pulau Seribu, padahal di Cikarang aja nggak jadi. Ya kan? Jadi banyak sekali. Ridwan Kamil ini terlalu imajinatif. Terlalu berhalusinasi bahkan menurut saya. Bahkan Suswono wakilnya pun bicara tentang bagaimana mensejahterakan pemuda pengangguran. Yang meminta janda-janda kaya mengawini nikah dengan pemuda pengangguran. Ini kan pemikiran yang mohon maaf saya harus katakan giblik. Aduh, parah itu. Nah, jadi kepada rakyat Jakarta, waspada, hati-hati memilih para calon kepala daerahmu. Janji gratis, sekolah gratis kepada swasta itu sangat sulit dilakukan. Karena akan terbentur dengan aspek keadilan, mutu sekolahnya, mutu pendidikan, dan kurikulum yang diterapkan di sana. Dan memang inilah kekacauan negara kita. Karena sekolah negeri sejak dulu kualitasnya dibuat hanya setara sepenghafal begitu saja. Jadi ini semoga menjadi juga perhatian bagi Menteri Pendidikan ke depan untuk bisa melakukan evaluasi menyeluruh terkait dunia sekolah kita, dunia pendidikan kita, apalagi sekolah-sekolah negeri ini betul-betul kualitasnya harus diperbaiki supaya kita punya generasi muda yang kecerdasannya harus meningkat. Tanpa itu bangsa kita akan tertinggal jauh.